Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Bapak Danu Aris Setianto, Sarjana Syariah Magister Hukum, dan teman-teman HES3G yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Fitria Rahmawati, NIM 192111235, Feni Dwi Meilani, NIM 192111233, dan Arif Fathur Razi, NIM 192111234. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ketatanegaraan dalam sejarah Islam, yakni praktik kenegaraan pada Bani Umayyah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, praktik kenegaraan pada Bani Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Feni, dan praktik kenegaraan pada Turki Utsmani yang akan dijelaskan oleh Arif. Praktek kenegaraan pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 133 Hijriah atau 750 Masehi, di mana pendirinya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awal pemerintahannya, Muawiyah melakukan perubahan politik, di antaranya memindahkan ibu kota negara ke Damaskus dan mengganti sistem pemerintahan yang bercorak syura dengan pemilihan kepala negara secara penunjukan. Dalam metode pemerintahannya, Muawiyah juga menggunakan beberapa prinsip, di antaranya memperlakukan dengan sebaik-baiknya semua tokoh sahabat senior berupa putra-putri mereka, terutama Bani Hashim. Kemudian Muawiyah melandasi politik dalam negerinya dengan memperkokoh keamanan di seantero dunia Islam. Yang terakhir, mendasari kebijakan politik Muawiyah serta menjamin kekokohan pilar-pilar negaranya dengan mengawasi langsung segala urusan negaranya dan mengetahui semua persoalan, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian pada bidang administrasi negara atau birokrasi, untuk pertama kalinya Muawiyah memperkenalkan lembaga pengawal pribadi atau hajib dalam sistem pemerintahannya. Struktur pemerintahan pusat terdiri dari 5 departemen, yaitu Diwan Al-Jun atau militer, Diwan Al-Kharaj atau perpajakan dan keuangan, Diwan Al-Rasail atau surat menyurat, Diwan Al-Khatam atau arsip dan dokumentasi negara, dan Diwan Al-Barid atau pelayanan pos dan registrasi penduduk. Nah, untuk masing-masing departemen ini dipimpin oleh seorang khatib atau sekretaris. Dalam pemerintahan daerah, wilayah kekuasaan Bani Umayyah dibagi menjadi 5 provinsi besar, yaitu yang pertama Hijaz, Yaman, dan Arabia. Yang kedua, Mesir bagian utara dan selatan. Yang ketiga, Irak dan Persia. Yang keempat, Mesopotamia, Azerbaijan, dan Armenia. Yang kelima, Afrika Utara, Spanyol dan Perancis bagian selatan, Sisilia dan Sardinia. Tiap-tiap provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur yang bertugas menjalankan administrasi politik dan militer untuk wilayah masing-masing. Mereka langsung diangkat oleh khalifah dan bertanggung jawab kepadanya. Selanjutnya pada bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintahan Bani Umayyah juga mencatat perkembangan yang sangat pesat. Hal penting yang menunjang pendapatan negara pada masa Bani Umayyah antara lain adalah zakat umat Islam, rampasan perang, pajak atas tanah dari warga non-muslim, pajak perdagangan, dan pajak kepala warga non-muslim. Dari hasil pendapatan ini, Muawiyah membangun armada angkatan laut yang tangguh dan membangun pelabuhan Damaskus. Untuk kesejahteraan penduduknya, Muawiyah juga memberi tunjangan yang besarnya disesuaikan menurut jasa dan keutamaan mereka. Selanjutnya, kehancuran pemerintahan Bani Umayyah. Kehancuran pemerintahan Bani Umayyah ini latar belakangi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kehancuran Bani Umayyah meliputi
Yang pertama, sejak semula Bani Umayyah sudah menetapkan platformnya sebagai negara sekuler. Dengan ini, berarti khalifah hanya memegang kekuasaan politik dan tidak memegang kekuasaan agama. Yang kedua, sistem suksesi berdasarkan warisan. Dengan sistem ini, tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kualifikasi pemimpin mereka, karena mereka harus menerima saja pemimpin mereka dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Yang ketiga, politik diskriminatif kerajaan terhadap non-Arab atau mawali. Mereka diperlakukan sebagai kelompok inferior dalam masyarakat, walaupun dalam teori semua orang yang beriman adalah sama. Pada kenyataannya, kelompok non-Arab terasing dalam masyarakat. Kemudian faktor eksternalnya adalah adanya gangguan-gangguan dari gerakan oposisi yang turut memperlemah kerajaan ini. Di antara yang paling berbahaya adalah gerakan Khawarij di Oman, Syiah di Kufah, dan Abdullah ibnu Zubair yang mendapat dukungan dari penduduk Hijaz, Yaman, Irak, dan Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Feni Dwi Melani akan melanjutkan penjelasan mengenai praktik kenegaraan Bani Abbasiyah. Yang pertama, bentuk negara. Nah, jadi bentuk negara pada masa dinasti Abbasiyah itu adalah monarki absolut, di mana pemimpin itu dipilih secara turun-temurun berdasarkan keturunan dan mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Nah, namun sistem monarki absolut yang mewarnai kekuasaan dinasti Abbasiyah ini sejatinya berbeda dengan sistem monarki yang pernah dipraktikkan pada era Umayyah. Jadi pada masa Abbasiyah, pengangkatan seorang khalifah itu tidak harus diawali dengan baiat dan pengakuan dari rakyat sebagai legitimasi kekuasaan mereka. Sedangkan pada masa Umayyah, baiat itu adalah sebuah keharusan. Nah, kemudian yang kedua, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Abbasiyah itu bersifat sentralisasi. Nah, jadi dalam keadaan darurat, khalifah itu sering menyerahkan pemerintahannya kepada panglima besar angkatan perang dan diberi gelar Amiru al-Umara. Nah, untuk dinasti Abbasiyah itu mengembangkan sistem pemerintahannya dengan mengacu pada 4 aspek. Yang pertama, aspek khalifah. Nah, aspek khalifah ini berbeda dengan pemerintahan dinasti Umayyah sebelumnya. Dinasti Abbasiyah itu menyatukan kekuasaan agama dan politik. Perhatian mereka terhadap agama dan itu tentu tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan politis, yaitu untuk memperkuat posisi dan melegitimasi kekuasaan mereka terhadap rakyat. Nah, kemudian yang kedua, aspek wizaroh. Wizaroh itu adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Jadi orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan itu disebut sebagai wazir. Nah, sebelum masa dinasti Abbasiyah, wizara itu memang telah ada, tapi hanya saja belum terlembaga. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah, wazir itu hanya berfungsi sebagai penasehat. Nah, kemudian aspek kitabah. Besarnya pengaruh wazir dalam pemerintahan itu membutuhkan tenaga-tenaga untuk membantu tugas-tugasnya dalam mengkoordinasi masing-masing departemen. Untuk itu, wazir itu mengangkat para katib untuk menempati pos-posnya masing-masing. Di antara jabatan katib ini yaitu katib al-Rasail, kemudian katib al-Kharaj, katib al-Jund, katib al-Surtah, dan katib al-Qadi. Sesuai dengan namanya, para katib atau kutab itu bertugas dalam bidangnya masing-masing. Kemudian, adapun katib itu juga bertugas untuk mengawasi administrasi departemen. Ia juga bertugas dalam bidang kesekretarian pada masing-masing departemen. Nah, kemudian aspek hijabah. Hijabah itu berarti pembatas atau penghalang. Dalam sistem politik dinasti Abbasiyah, hajib atau petugas hijab itu berarti pengawal khalifah, karena bertugas dan wewenang mereka itu adalah menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang itu bebas bertemu dengan khalifah dinasti Abbasiyah. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menjaga keselamatan dan keamanan khalifah yang pada masa Khulafaur Rasyidin ini itu tidak ada.
Nah, kemudian kalau tadi ada sistem pemerintahan, kemudian bentuk negara, nah ini adalah administrasi. Selain 4 aspek yang telah saya sebutkan tadi, untuk urusan daerah atau provinsi, Khalifah Dinasti Abbasiyah ini mengangkat kepala daerah atau amir sebagai pembantu mereka. Nah, pada masa Al-Safah, daerah kekuasaan Dinasti Abbasiyah itu dibagi menjadi 12 provinsi. Pemerintahan daerah atau amir itu dibagi menjadi 3 keamiran, yaitu Imara Istighfah, yaitu bertugas antara lain mengatur dan menggaji tentara daerah, memungut pajak, menjadi imam, dan menegakkan pelaksanaan hukum. Nah, mereka juga menjadi pejabat eksklusif daerah atau sering disebut sebagai gubernur. Yang kedua, Imara Istilah, yaitu bertugas dalam masalah ketertiban umum, seperti semacam kepala kepolisian daerah atau Polda. Nah, mereka juga bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban daerah. Kemudian yang ketiga, Imara Kasasah, yaitu bertugas menangani masalah ketentaraan. Jadi dengan bahasa lain, jabatan ini itu kira-kira sama dengan jabatan Panglima Daerah Militer atau Pangdam. Nah, kemudian biro-biro pemerintahan Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, biro-biro pemerintahan itu telah mengalami kemajuan dan perbaikan serta penyempurnaan dari masa sebelumnya. Dinasti Abbasiyah itu membentuk biro-biro pemerintahan baru, diantaranya Amirul Umara atau Panglima Besar yang diserahkan pimpinan negara. Kemudian yang kedua Dewan Az-Zamani, yaitu Dewan Pengawas. Yang ketiga, Dewan Takwi atau Dewan yang menangani surat resmi, dokumen politik, serta instruksi ketetapan khalifah. Yang keempat, Dewan Al-Khas Wasi Syurtah, yaitu Dewan Kepolisian. Yang kelima, Dewan Al-Barid atau Badan Pos Negara. Dan yang terakhir, Kiwan Kadikuda atau Dewan Kehakiman. Nah, selanjutnya sistem militer. Nah, Dinasti Abbasiyah itu juga membentuk lembaga peradilan militer atau Qadi Al-Askar atau Qadi Al-Jund. Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta pelatihan dan pengajarannya secara reguler. Nah, kemudian angkatan perang itu berada di bawah Dewan Al-Jund. Pasukan pengawas khalifah itu adalah satu-satunya pasukan yang tetap mengepalai sekelompok pasukan Mutatawiyah. Nah, kemudian ekonomi. Jadi dalam perekonomian, sumber pendapatan terbesar negara itu berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak tersebut selain untuk kepentingan masyarakat luas, dibelanjakan untuk membayar gaji pegawai tiap-tiap departemen. Kemudian selain pajak, sumber devisa negara itu adalah dari pertanian, perdagangan, dan industri. Jadi dalam bidang perindustrian, pemerintah itu menggunakan sumber kekayaan sebagai hasil tambang untuk pembangunan industri. Nah, jadi ada beberapa kota sebagai pusat industri, diantaranya Basroh, kota penghasil sabun dan gelas. Kemudian Kaufah terkenal sebagai penghasil sutra. Damaskus, kota penghasil kemeja sutra. Kemudian segala upaya yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah untuk memajukan perdagangan, umpamanya dibangunnya sumur-sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati oleh khalifah dagang, kafilah dagang maksudnya. Kemudian dibangun armada-armada dagang, dan yang terakhir dibangun armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Nah, yang terakhir hukum. Sama seperti halnya dinasti Umayyah, kekuasaan yudikatif itu dibagi kepada bidang Hizbah, Al-Qada, dan Al-Mazalim.
Nah, tugas dan wewenang mereka itu juga tidak berbeda dengan pada masa sebelumnya. Namun, selain tiga bidang tersebut, khalifah sendiri itu juga menyediakan waktu-waktu tertentu di istana untuk menangani perkara-perkara khusus. Nah, mungkin itu saja praktik kenegaraan pada masa dinasti Abbasiyah. Terima kasih kepada Mbak Fitria dan Mbak Feni. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan materi mengenai ketatanegaraan pada masa Daulah Utsmaniyah, Abbasiyah, dan masa Turki Utsmani. Saya akan menjelaskan mengenai masa Turki Utsmani. Dinasti ini didirikan oleh suku nomad Kei yang dipimpin oleh Sulaiman Shah yang menyelamatkan diri dari serangan Mongol. Mereka membantu Sultan Alauddin dari Seljuk untuk memerangi tentara Romawi. Akibat diserang bangsa Mongol, kerajaan ini menjadi terpecah-pecah. Pada masa atau dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya, penguasa Imperium Utsmani bergelar sultan atau khalifah sekaligus. Sultan untuk masalah duniawi dan khalifah untuk masalah keagamaan. Kebijakan yang diambil negara terlebih dahulu didiskusikan dan dibicarakan dalam lembaga negara. Lembaga ini adalah pusat organisasi pemerintahan masalah keagamaan. Utsman dibantu oleh para mufti dan qadhi. Mufti adalah sebagai penafsir hukum dan kadi pelaksananya. Sultan berhak membuat undang-undang sendiri. Peraturan yang dibuat oleh Sultan dinamakan qanun yang memiliki 3 kategori yang sifatnya khusus pada topik tertentu, mengacu pada wilayah tertentu, dan secara umum diterapkan dalam kerajaan. Dalam pemerintahan di daerah kekuasaan Utsmaniyah, Sultan dibantu Qadhi dan Bey. Bey adalah gubernur yang berasal dari militer dan menjadi wakil Sultan dalam bidang eksekutif. Selama periode 1808 disebutkan dalam makalah, terjadi berbagai pembaruan dalam kerajaan Utsmani. Pada masa Muhammad Mahmud II, dikembangkan demokrasi yang melanggar tradisi aristokrasi dan monarki. Usaha Mahmud II memasukkan pengaruhnya dilanjutkan gerakan Tazmizat mendapat perhatian dari Mustafa Kemal. Kemal yang kita tahu menjadi pelopor berdirinya negeri Turki modern dan berakhirnya kekuasaan Khalifah Islam. Pemikiran dan analisa serta gambaran secara umum tentang ketatanegaraan dan kekuasaan pemerintah pada masa Turki Utsmani. Yang pertama, badan eksekutif. Dalam konsep eksekutif, bahwa umat haruslah menyerahkan segala urusan umum kepada khalifah. Oleh karena itu ada 2 kewajiban pokok seorang khalifah. Yang pertama, menegakkan Islam. Yang kedua, mengurus urusan negara dalam batas-batas garis ajaran Islam. Yang dimasukkan mengurus negara dalam batas-batas garis ajaran Islam antara lain keharusan menjalankan prinsip ketatanegaraan Islam seperti prinsip musyawarah yang tercermin dalam terbentuknya al-ahl haili wal al-aqdi, prinsip keadilan dan kepastian hukum yang tercermin dalam lembaga peradilan. Selanjutnya, badan ahlul ikhtiar atau legislatif. Dalam ketatanegaraan Islam, badan legislatif ini mulai dikenal pada masa Daulah Umayyah, Daulah Bani Umayyah, yang disebut dengan sebutan al-ahl wa hali wal al-aqdi. Badan ini bertugas menyampaikan aspirasi rakyat kepada kepala negara dan juga ia berfungsi memilih seorang khalifah. Dan yang paling penting, peraturan perundang-undangan lahir atas kerjasama seorang khalifah dengan lembaga ini. Al-ahl haili wal al-aqdi ini lebih populer dengan sebutan ahl syura karena lembaga ini sebagai lembaga yang mencerminkan prinsip musyawarah dalam ketatanegaraan Islam. Keberadaan al-ahli haili wal aqdi ini secara yuridis tidak dijumpai di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Namun, secara historis lembaga ini mengacu pada peristiwa pengangkatan Utsman bin Affan melalui mekanisme musyawarah yang dilakukan oleh 6 sahabat senior atas instruksi Khalifah Umar bin Khattab. Berangkat dari praktek yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin ini, para ulama siasah menyebut dan merumuskan pandangannya perihal al-ahl haili wal al-aqdi.
Al-Mawardi misalnya berpendapat bahwa Al-Haili wal Al-Aqdi ini sebagai representatif atau menjalankan perwakilan dari umat atau jalan dari umat. Oleh karena itu, ia memberikan syarat yang mutlak terhadap mereka yang menjadi anggota Al-Haili wal Aqdi, yaitu harus adil yang pertama, dan mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan ia pilih. Tidak ada nepotisme dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga ia tidak salah dalam memilih seorang kepala negara. Namun, tidak ada penjelasan secara memadai mengenai prosedur pemilihan anggota ahli ikhtiar atau ahli syura tadi. Kalau di Indonesia kayak DPR lah, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan tidak pula menjelaskan hubungan lebih jauh dari antara lembaga ini dengan khalifah. Para ahli sejarah Islam berpendapat selain lembaga ini berhak memilih khalifah, lembaga ini juga mempunyai wewenang dapat menjatuhkan kepala negara bila terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntunan agama. Selanjutnya yang ketiga, badan peradilan atau yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Dalam praktek peradilan, sejarawan menyebut 3 unsur penopang tegaknya hukum pada masa itu. Yang pertama, Hakim. Hakim adalah orang yang berhak memeriksa, mengadili, dan serta memutuskan perkara hukum. Sehingga orang yang berhak menjabat hakim harus memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Imam Al-Mawardi memberikan 7 syarat bagi seorang hakim. Yang pertama, laki-laki, baligh, mempunyai kemampuan akal berpikir yang sehat, tidak taklif, merdeka, Islam adil. Yang dimaksud adalah berkata dengan benar, jujur, bersih hati dari hal-hal yang diharamkan. Sehat pendengaran dan penglihatan, yang mengetahui hukum-hukum syariat, ilmu-ilmu dasar beserta cabang-cabangnya. Yang kedua, wali pidana. Wali pidana. Wali pidana ialah pejabat negara yang diberikan wewenang untuk mengajak pelaku pidana kepada keadilan dan melarang pihak-pihak yang berperkara dari saling memusuhi menjadi tidak bermusuhan. Seorang wali pidana harus memiliki kriteria antara lain memiliki kedudukan tinggi di mata masyarakat, perintahnya dipatuhi, berwibawa, bersih, tidak ambisius, menjauhi hal-hal yang bersifat maksiat, dan terakhir lembaga al-hisbah. Yang dimaksud dengan lembaga al-hisbah adalah muhtasib, yang kewenangannya adalah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dimaksud dengan muhtasib adalah petugas yang dianggap oleh pemerintah, oleh sultan, dan wilayah ini khusus menangani masalah moral dan kesusilaan. Sekiranya itu aja materi dari saya mengenai ketatanegaraan pada masa Daulah Turki Utsmaniyah. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga manusia. Sebab berlebihan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada Mbak Fitria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum diskusi. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga materi tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.